Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Singo Ireng tidak menyangka Dewi Kerudung Biru yang dianggapnya bisa dipecundangi malah berbalik membuatnya terkejut. Terkejut seperti apa? Yuk cari tahu di video berikut ini. Cepat-cepat, dia kemudian melompat ke udara. Ketika menuki ke bawah, dia lancarkan 4 tendangan, 4 pukulan. Dalam sekejapan saja, kedua orang itu sudah terlibat dalam jurus-jurus yang dahsyat. Manusia muka coreng-mencoreng, apa hanya kalian berdua saja yang datang antarkan nyawa kemari? Tanya pendekar 212 pada Macan Seta. Bocah gila. Bentak Macan Seta marah sekali, sehingga mukanya yang coreng-moreng itu semakin menyeramkan. Jika kau tidak kepingin mampus, sebaiknya Leskas serahkan keris Tumbal Wilayuda dan beritahu di mana Sultan berada. Niscaya kau punya nyawa akan kuampunkan. Pendekar 212 bersiul keras. Kau bukan Tuhan yang bisa mengampunkan manusia. Sebaiknya kupertemukan saja kau lekas-lekas dengan malaikat maut. Si Macan Seta mengaum macam harimau terluka. Tubuhnya berkelebatan dan lenyap. Angin dahsyat laksana angin prahara menderu ke arah pendekar 212. Secepat kilat, pendekar 212 jatuhkan diri dari berguling di lantai. Tangan kanannya memukul ke atas. Pukulan Macan Seta yang tidak mengenai sasarannya terus melanda dinding batu. Dinding itu pecah. Tetapi sebaliknya, Resi ini merasakan bagaimana tubuhnya terasa seperti diangkat ke atas dan satu angin tajam menyakiti kulit kakinya. Ketika dia memandang ke muka, pendekar 212 sudah tak ada di hadapannya. Aku di sini, Macan Seta. Macan Seta putar tubuh ke belakang. Begitu tubuhnya berputar begitu dan melihat ke satu gumpalan angin yang kerasnya, laksana baja menderu ke arahnya. Resi ini tak ayal lagi melompat 4 tombak ke udara. Mendadak didengarnya suara siulan dekat sekali di telinganya. Dia hantamkan tangannya ke samping, tapi pluk! Resi Macan Seta terpelanting ke lantai. Tulang punggungnya serasa remuk. Dia kerahkan tenaga dalamnya dengan cepat ke bagian yang kena dipukul lawan, lalu atur jalan nafas. Ketika dia berdiri lurus-lurus kembali, muka macannya kelihatan bertambah angker. Kedua kakinya terpentang lebar. Tubuhnya sedikit membungkuk ke muka. Kedua tangannya yang diangkat ke atas kelihatan bergetar. Wiro maklum bahwa lawannya memusatkan seluruh tenaga dalamnya pada 2 tangan itu. Dengan segera pendekar ini bersiap-siap pula. Tangan kanan Resi Macan Seta kelihatan berwarna merah kekuningan, lebih merah dan lebih kuning dari yang tadi. Pendekar 212 tahu bahwa lawannya bakal lepaskan lagi pukulan sinar surya tenggelam. Tapi yang lebih hebat dari yang pertama tadi. Dan ketika melirik pada tangan kiri sang resi, tangan itu pun kini berwarna sangat merah dan mengepulkan asap merah. 2 pukulan sekaligus tak bisa dianggap enteng. Pendekar 212 tidak mau ambil resiko.
Segera tangan kanannya tinggikan ke atas, dan cepat sekali lengan sampai ke jari-jari tangan kanan itu menjadi sangat putih dan menyilaukan laksana perak ditimpa sinar matahari. Mata Resi Macan Seta melihat hal itu. "Pukulan sinar matahari," keluhnya dengan hati tergetar. Benar-benar pemuda rambut gondrong ini memiliki ilmu kesaktian yang tinggi luar biasa. Apakah dia benar-benar telah mewarisi seluruh ilmu kepandaian Eyang Sinto Gendang? Demikian Macan Seta membatin, namun percaya bahwa dua pukulannya, yaitu pukulan inti api dan pukulan sinar surya tenggelam, akan dapat mengimbangi pukulan lawan. Maka dengan serta-merta dia hantamkan kedua tangannya ke muka. Dua gelombang sinar merah pun menderu ke arah Pendekar 212. Pendekar 212 tunggu sampai dua gelombang sinar itu berada di pertengahan jarak antara dia dan lawan. Dan sedetik kemudian, tangan kanannya pun turunlah ke bawah. Selarik sinar putih yang sangat panas dan menyilaukan menggebu-gebu melabrak dua gelombang sinar merah. Boom! Ruangan batu itu tergoncang hebat. Dinding batu angsrok, lantai longsor, sedang bagian atas ambruk. Terdengar keluhan maut Resi Macan Seta. Di saat yang rasanya seperti mau kiamat itu, Pendekar 212 berkelebat cepat menyambar tubuh Dewi Kerudung Biru dan dilarikan keluar goa. Sesaat mereka sampai di luar goa, maka runtuhlah goa Dewi Kerudung Biru. Resi Singo Ireng yang tak sempat selamatkan diri mati tertimbun bersama saudaranya Resi Macan Seta. Di luar goa, Pendekar 212 dan Dewi Kerudung Biru saling berangkulan. "Anggini, sangat disesalkan tempatmu yang bagus menjadi hancur runtuh. Tapi sebagiannya masih bisa kau pergunakan." Anggini pun mengangguk, disembunyikan wajahnya di dada yang bidang itu. "Anggini," kata Wiro lagi, dilepaskannya pelukannya. "Waktuku tak banyak lagi. Aku harus segera ke lembah Batu Pualam, tempat bersarangnya perkumpulan iblis pencabut sukma. Sampai jumpa lagi, Anggini." "Aku ikut, Wiro," seru gadis itu. Tapi Pendekar 212 sudah lenyap dari hadapannya. Gadis itu termangu sejurus. Tapi kemudian segera pula dia berkelebat meninggalkan tempat itu. Lembah Batu Pualam. Lembah ini dikelilingi oleh pegunungan Batu Pualam yang berkilauan ditimpa sinar sang surya. Di mana-mana, bahkan sampai ke dasar lembah, terdapat gundukan-gundukan batu pualam putih. Di tengah dasar lembah, kelihatan sebuah gedung besar bertingkat dua yang keseluruhannya mulai dari lantai sampai ke atap terbuat dari batu pualam. Di tengah dasar lembah, kelihatan sebuah gedung besar bertingkat dua yang keseluruhannya mulai dari lantai sampai ke atap terbuat dari batu pualam. Gedung ini indah sekali bentuknya. Di beberapa bagian, di luar dan di dalam gedung batu pualam ini, terdapat ukiran-ukiran yang bagus sehingga sesungguhnya tak pantaslah bila gedung itu menjadi markas atau sarangnya komplotan terkutuk iblis pencabut sukma. Pendekar 212 berdiri di ujung timur, tepi lembah, berlindung di balik sebuah onggokan batu pualam. Dari tempatnya berada, dilihatnya gedung itu sepi-sepi saja. Tak ada seorang pun anggota perkumpulan iblis pencabut sukma yang kelihatan. Dengan berlindung di balik gugusan-gugusan dan puing-puing batu pualam, Pendekar 212 mulai menuruni lembah. Bisakah Pendekar Kapak Naga Geni 212 Wiro Sableng menyelamatkan keris Tumba Wilayuda dan Anjarsari? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.